persiapan berapologi dalam belajar mengajar. Sama seperti waktu kita sudah ikuti kelas kapan hari ya, minggu lalu. Bahwa kita seharusnya mampu berapologi. Sebenarnya dalam kelas, dalam mengajar dan belajar, dalam belajar dan mengajar, kita berhadapan dengan satu bahan belajar, dua dengan kawan, tiga dengan lawan. Perhatikan itu. Dalam proses belajar dan mengajar, kita berhadapan dengan satu bahan belajar, dua kawan, tiga lawan. Ketika saya menjadi seorang pelajar, saya harus bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya mengerti apa yang saya pelajari? Apakah saya mengerti apa yang disampaikan guruku ini? Bahannya, bahannya. Kalau dia pengajar, seharusnya dia bisa minta umpan balik, tanya ulang kepada siswanya, kepada muridnya. Apakah Anda, saudara pendengar, murid-murid, mahasiswa, siswa, mengerti yang sudah saya sampaikan? Perlu minta umpan balik. Jika tidak mengerti, apa pertanyaannya? Jika mereka sudah mengerti, apa kriterianya, apa ukurannya bahwa dia telah mengerti? Ini bicara soal bahan belajar. Pastikan bahwa memang saya, sekiranya saya lah si pelajar, saya memang mengerti materi yang disampaikan guru saya. Kalau saya pengajar, pastikan bahwa saya menyampaikan bahan itu sebaik-baiknya dan murid saya itu mengerti. Janganlah pula kita mengajar apa yang kita nggak ngerti. Iya kan? Berani sekali. Masa kan ada orang yang mengajarkan apa yang dia tidak mengerti. Bahaya itu. Saya pernah dulu duduk di kantor itu hanya dipisahkan triplek dengan kawan saya dosen yang lain di seberang. Memang tripleknya tinggi memang, malahan hampir tertutup. Yang terbuka hanya supaya ada ventilasi AC kan, karena AC-nya kan bagi dua. Jadi sengaja dibuat ventilasi di tengah supaya AC-nya bisa kena kedua ruangan itu. Rupanya malam itu mengajarlah beliau ini masuk di kelas malam. Saya ketepatan nggak langsung pulang, sengaja saya ambil kerja juga di sampingnya kan. Kami kan ruangannya bersampingan. Rupanya waktu beliau itu mengajar, mungkin adalah yang nggak pas dirasanya dalam mengajar. Entah dia mungkin tidak puas dalam mengajar, dia mengecewakan mahasiswanya, begitu kan? Lampu memang saya matikan, laptop laptop hidup begitu kan? Mungkin dia tidak sadar saya dalam ruangan itu. Jadi begitu dia masuk, dia nyalakan lampunya kan, otomatis kan ruangan saya juga jadi ikut agak terang gitu kan. Tapi dia tidak lihat saya. Dia dia seperti menghukum dirinya. Dia seperti menghukum dirinya. Dia bicara kepada dirinya, saya dengar. Mana sih? Gimana sih? Mengajar yang benar dong. Mengajar yang benar dong. Dia sebut namanya. Dia seperti menghukum dirinya. Rupanya dia tidak puas ngajar hari itu. Saya mau ketawa sebenarnya karena saya mendengarnya. Dia tidak sadar saya di situ. Tapi seraya saya bersyukur kawan ini berarti bagus. Kawan ini berarti bagus dia. Dia sudah berjuang agar menjadi dosen yang baik. Tapi ternyata dalam kelas dia menghadapi sesuatu yang dia sendiri merasa gagal dan kecewa dengan dirinya, dia menghukum dirinya. Artinya orang yang mengoreksi diri kan berarti dia bercermin kan, berkaca dia, ah ada yang kurang pas. Sadar dia di situ. Mudah-mudahan dia meningkatkan diri esok hari. Kan begitu. Saya menduga mungkin dia ditanya sama mahasiswa, dia nggak sanggup menjawab. Itu dugaan saya. Dugaan saya itu.
atau mungkin dia memaksa untuk menjawab, rupanya nggak puas rasanya, mungkin mahasiswa nggak merasa puas dengan jawaban itu. Itu fakta bahwa ternyata dosen itu harus mengalaminya. Pengajar harus menyiapkan diri masuk kelas. Dia harus berkata, kalau saya nanti ditanya siswaku, kira-kira aku bisa nggak menjawabnya? Kalau nanti aku didebat sama siswaku, kira-kira aku sudah kuat nggak ini? Maka dia harus bersiap-siap, mempertahankan bahan mengajarnya. Jangan ternyata begitu di kelas apa yang disampaikan beda dengan apa yang didiktat. Lain pula, didiktat dibuatnya jawabannya. Ternyata yang keluar dari mulut dosen lain. Malahan siswa yang sadar. Pak, didiktat kan begini, Pak. Malu dong. Kecuali memang sengaja. Kecuali sengaja ya. Bahwa itu yang tahun kemarin. Sekarang berganti loh. Udah naik harga. Sekarang jadi naik harga itu pun berubah misalnya. Tapi itu kan kadang-kadang kejahatan pengajar. Saya pernah diajari sama dosen begini. Mungkin dianggapnya saya pengajar pemula ya. Dia ngajari begini. Pak Tutur gimana mengajar? Menghadapi pertanyaan mahasiswa. Pusing kan katanya. Dia meremehkan saya nampaknya. Pusing kan katanya. Wajari caranya gini kata dia. Rupanya dia merasa lebih senior dari saya. Wajari caranya begini. Kalau ada mahasiswa yang bertanya, jangan langsung jawab. Lempar dulu pertanyaan itu kepada mahasiswa yang lain. Supaya ada kesempatan Pak Tutur berpikir. Misalnya yang bertanya si A, Bapak jangan langsung menjawab, salah nanti Bapak. Bilang gini, baik, ada nggak di antara mahasiswa yang mau menjawab? Silakan, siapa dulu yang mau menjawab? Gitu aja. Nanti nanti kamu minta mereka menjawab 2 3 orang, lalu pikirkan kira-kira jawaban mana yang paling tepat. Kata si kawan ini sama saya begitu. Dalam hati saya, licik kawan ini. Tapi bodoh, licik tapi bodoh. Artinya, dia sebenarnya nggak layak jadi dosen. Dia tidak mempersiapkan dirinya, malahan dia melempar ke orang lain, lalu dengan sendirinya meramu jawaban orang sebagai jawabannya. Itu licik dan bodoh. Harusnya dia sudah mempersiapkan jawaban. Namanya kan guru, pengajar. Apa yang kita baca itu seharusnya menjadi pengetahuan dan menjadi ilmu. Siapa kawan kita? Itu mempengaruhi seperti apa kita. Makanya kawan-kawan di pemulitan ini, saudaraku anggap kawan, berarti saudara pun anggaplah saya kawan. Artinya, siapa kawanmu mempengaruhi dirimu seperti apa. Carilah kawan yang berpotensi. Carilah orang-orang yang bisa mendorongmu maju. Siapa lawan? Kenali. Apakah dia ternyata lawan dalam pengertian lawan dalam persahabatan? Ya kan? Karena adanya lawan persahabatan, pertandingan persahabatan pun ada. Atau lawan yang nyata-nyata menjadi musuh. Yang nyata-nyata memang mau menjatuhkan. Termasuk dalam kelas. Dalam kelas kadang-kadang ada pertanyaan yang memang pertanyaan bersahabat. Kadang-kadang ada pertanyaan yang menguji. Kadang-kadang ada pertanyaan yang menjatuhkan. Disitulah si pengajar harus mempersiapkan dirinya. Sungguh-sungguh dia punya senjata, punya pertahanan. Makanya orang kalau masuk kelas mengajar, dia seperti seorang prajurit yang bawa senjata dia. Minimal kalau kita lihat di TikTok sekarang itu, guru model tahun 2000 berubah dengan guru model tahun 2024. Dulu dia masuk kelas cuman bawa penggaris panjang siap mukul orang kan. Masuk kelas bawa penggaris panjang. Sekarang dia masuk kelas bawa speaker. Speaker besar, bawa handphone, Android, bawa tablet, bawa laptop, bawa proyektor, semua dibawa. Nah, gitu. Sebenarnya itu menunjukkan kepada kita bahwa menjadi pengajar itu perlu meningkatkan dirinya, perlu berapologi. Janganlah sampai ternyata di kelas dia ditaklukkan oleh muridnya. Dia tidak sanggup mengajar dengan benar.